Konsep Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau disingkat KUP. Mari kita memahami pilar utama sistem perpajakan Indonesia. Urgensi KUP dalam perpajakan. Definisi dan lingkup KUP. KUP atau Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah pondasi sistem perpajakan Indonesia. Ia mengatur berbagai aturan, dasar, serta prosedur pelaksanaan hak dan kewajiban pajak. Tujuan dan fungsi KUP. Tujuan KUP adalah menetapkan tata cara perpajakan yang menjamin keteraturan, kepatuhan, dan transparansi. Ini menyeimbangkan hak serta kewajiban wajib pajak dan fiskus secara adil. Selanjutnya, landasan hukum KUP. Landasan hukum utama KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-undang ini telah mengalami beberapa perubahan seiring waktu. Subjek dan objek perpajakan dalam KUP. Yang pertama, wajib pajak atau WP, orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan perundang-undangan, yaitu orang pribadi. Yang kedua, badan, meliputi perusahaan atau organisasi. Kemudian, objek pajak. Penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak menjadi dasar pengenaan pajak. Contohnya, gaji atau honorarium. Yang kedua, keuntungan usaha. Kemudian, untuk non-objek pajak, penghasilan atau transaksi yang tidak termasuk objek pajak sesuai Undang-Undang Perpajakan, yaitu dividen dari penyertaan modal tertentu. Kemudian, peran fiskus. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan pelayanan perpajakan untuk kepatuhan WP dan penerimaan negara. Yang pertama, memastikan kepatuhan WP. Yang kedua, mengamankan penerimaan negara. Pada slide ini kita akan membahas dua hal penting dalam perpajakan, yaitu hak dan kewajiban wajib pajak. Keduanya harus dipahami secara seimbang, karena sistem perpajakan berjalan berdasarkan kepatuhan dan juga perlindungan hukum, di mana setiap wajib pajak memiliki hak yang dijamin oleh undang-undang. Yang pertama, wajib pajak berhak mengajukan keberatan, banding, atau peninjauan kembali jika merasa jumlah pajak yang ditetapkan tidak sesuai. Yang kedua, jika terjadi kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak berhak mendapatkan pengembalian atau restitusi. Yang ketiga, data perpajakan wajib pajak dijamin kerahasiaannya oleh negara. Yang keempat, wajib pajak juga dapat mengajukan pengurangan atau keringanan pajak sesuai ketentuan, misalnya pada PPB atau PPh pasal 25. Yang terakhir, wajib pajak berhak menerima pemberitahuan tertulis apabila akan dilakukan pemeriksaan. Artinya, negara tidak hanya menuntut kewajiban, tetapi juga memberikan perlindungan hukum. Yang kedua, kewajiban wajib pajak. Di sisi lain, ada kewajiban yang harus dipenuhi. Wajib pajak harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Yang kedua, wajib melakukan dan juga menyimpan pembukuan atau pencatatan. Yang ketiga, wajib membayar pajak tepat waktu sesuai ketentuan. Yang keempat, wajib melapor SPT tahunan. Yang terakhir, wajib memberikan data atau informasi saat dilakukan pemeriksaan. Jika kewajiban ini tidak terpenuhi, maka akan ada konsekuensi. Pelanggaran dapat dikenakan sanksi administratif seperti denda, bunga, atau kenaikan pajak. Bahkan bisa berlanjut ke sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi, kepatuhan pajak bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum. Selanjutnya, kita masuk ke identitas dalam perpajakan, yaitu NPWP dan juga NPPKP, di mana NPWP yaitu nomor pokok wajib pajak dan juga NPPKP yaitu nomor pengukuhan pengusaha kena pajak. Baik, untuk yang pertama yaitu NPWP. Nomor pokok wajib pajak atau NPWP adalah identitas resmi bagi setiap wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, di mana fungsinya yaitu sebagai identitas wajib pajak yang unik.
Yang kedua, sebagai alat administrasi dan juga pengawasan pajak. Yang ketiga, untuk memantau kepatuhan dalam menjalankan hak dan juga kewajiban pajak. Bahkan, NPWP sering menjadi syarat dalam berbagai urusan administrasi seperti perbankan atau pengajuan kredit. Jadi, dapat disimpulkan bahwa NPWP adalah identitas umum bagi seluruh wajib pajak. Yang kedua yaitu nomor pengukuhan pengusaha kena pajak atau NPPKP, di mana NPPKP diberikan kepada pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP, di mana fungsinya yaitu pertama menunjukkan status resmi sebagai PKP, yang kedua memberikan kewajiban untuk memungut, menyetor dan juga melaporkan PPN atau PPNBM, yang ketiga sebagai alat pengawasan khusus terkait pajak pertambahan nilai. Yang terakhir, membantu memastikan kepatuhan agar terhindar dari sanksi. Jadi, kesimpulannya, NPWP adalah identitas umum wajib pajak, sedangkan NPPKP adalah identitas khusus bagi pengusaha yang mengelola PPN dan juga PPNBM. Jadi, sebelum kita memasuki ke slide selanjutnya, pemahaman mengenai hak, kewajiban, serta identitas perpajakan sangat penting agar kita tidak hanya patuh, tetapi juga paham prosedur dan juga perlindungan hukum yang tersedia. Dengan begitu, kita bisa menjadi wajib pajak yang sadar dan bertanggung jawab. Prosedur dan tata cara perpajakan. Penyampaian surat pemberitahuan atau SPT. Wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sendiri sesuai sistem staff assessment diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. WPOP wajib melapor SPTP tahunan ke KPP. Pemeriksaan pajak, proses verifikasi oleh otoritas pajak untuk memastikan kebutuhan wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Pembayaran pajak dan SSP. Kewajiban kenegaraan wajib pajak untuk melunasi pajak terutang. Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara. Pembayaran via bank atau pos persepsi. Penagihan pajak, proses hukum oleh otoritas pajak untuk memastikan pembayaran pajak yang terutang dan belum dilunasi oleh wajib pajak. Perkembangan dan isu terkini KUP. Regulasi KUP terbaru. KUP telah mengalami 3 kali perubahan sejak diundangkan pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang berlaku mulai 1 Januari tahun 1984. Digitalisasi pelayanan, modernisasi transparansi perpajakan melalui teknologi digital memudahkan pelapor, validasi data, dan meningkatkan transparansi seperti e-filing atau SPT online, e-faktualing atau faktual pajak, e-billing atau pembayaran pajak. Tentang implementasi, digitalisasi perpajakan dihadapi tantangan transisi transparansi kepatuhan wajib pajak UMKM serta menyesuaikan regulasi teknologi. Harapan sistem efisiensi, menciptakan sistem perpajakan yang lebih sederhana, transparan, efisien, mendukung investasi dan daya saing nasional. Kesimpulan, pemahaman KUP sangat penting bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban dan haknya bagi negara. Ini menjamin penerimaan pajak stabil dengan fondasi pembangunan nasional, sinergi KUP, kepatuhan, dan pembangunan.